Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di tutorial MySAPK BKN. Kali ini saya akan menjelaskan perihal riwayat pemutahiran data mandiri ya, teman-teman ya. Kenapa untuk input data PDM MySAPK BKN itu hanya yang terakhir saja yang diinputkan teman-teman. Padahal untuk ASN atau PTT non ASN memiliki beberapa file atau beberapa dokumen yang lebih dari satu. Contohnya teman-teman ya, mulai dari riwayat pangkat golongan. Nah, semenjak kita jadi ASN atau PNS itu memiliki beberapa riwayat atau golongan beberapa ya. Nah, ini jika kita lihat contoh punya saya, riwayat golongan dan pangkat yang pertama yaitu pengatur muda 2A, 2B, dan ini langsung ke 3A ya teman-teman, karena pada tahun 2016 saya mengalami atau menjalani tugas belajar. Nah, untuk teman-teman yang hanya bisa memasukkan data hanya satu data terakhir, itu sebenarnya nanti di kemudian hari atau pada saat pemutahiran data mandiri ditutup dan tahun depan akan ada program update data mandiri, teman-teman bisa mengupdate untuk riwayat MySAPK lebih dari satu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu baik riwayat pendidikan, riwayat jabatan, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh lain yaitu ada riwayat diklat atau kursus. Nah, riwayat diklat atau kursus itu terkadang ada yang memiliki lebih dari satu diklat atau beberapa sertifikat kursus dan ingin memasukkan untuk dapat dinilai kompetensinya. Nah, karena saat pemutahiran data mandiri ini hanya dibatasi riwayat yang terakhir saja, maka teman-teman tidak dapat mengupdate atau menambahkan riwayat-riwayat diklat atau kursus tersebut. Nah, menurut saya ini sebagai informasi teman-teman ya. Jadi untuk riwayat-riwayat MySAPK BKN tidak bisa dimasukkan lebih dari satu atau diinputkan, hanya diinputkan yang terakhir saja. Itu dikarenakan dalam pemutahiran data mandiri ini melibatkan verifikator ya teman-teman ya. Jadi untuk program MySAPK BKN ini saat dibuka di tahun 2021, para ASN dapat menginput data, sehingga jika input data yang diproses atau yang dilakukan lebih dari satu atau selain data yang terakhir diinput semua, maka pihak verifikator ya, di sini pihak verifikator instansi akan kewalahan dalam memverifikasi data-data ASN yang diinputkan pada MySAPK BKN. Jadi seperti itu teman-teman ya. Alasan kenapa data yang lain selain data terakhir itu tidak dapat dimasukkan karena terkait efisiensi atau kesibukan pihak verifikator MySAPK BKN dalam memverifikasi atau menyocokkan atau mengoreksi input data mandiri, input dokumen terhadap isian MySAPK BKN. Tetapi untuk di tahun depan nanti program BKN kita dapat menginputkan atau dapat mengupdate selain data yang terakhir teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki data riwayat pangkat golongan atau pendidikan, itu bisa menginputkan lebih dari satu data. Sehingga nanti untuk program MySAPK BKN ini adalah sebuah wadah atau database layanan kepegawaian ASN atau PTT non ASN. Seperti itu teman-teman. Di sini juga saya akan membawakan atau menyajikan informasi dari BKN perihal kenapa informasi tersebut seperti itu.
Itu nanti kalau misalnya selesai PDM nih tahun depan, karena MySAPK ini tidak hanya seasonal ya, dia tidak hanya untuk dipakai untuk PDM. Nanti tahun depan jika PDM sudah selesai, kita akan ubah mode-nya jadi daily mode. Nanti dia bisa buat nambah-nambahin juga gitu. Jadi jangan khawatir. Yang ditambah hanya yang terakhir aja untuk saat ini PDM. Nanti tahun depan jika PDM sudah selesai, Bapak Ibu bisa menambahkan semua riwayat yang Bapak punya gitu ya. Semua riwayat yang punya bisa ditambahkan. Itu tapi untuk PDM ini hanya yang paling terakhir dan paling baru saja. Karena untuk mempermudah verifikator juga, kalau misalnya satu orang nih punya penghargaan 5, diklatnya punya 10, itu berarti berapa usul per orang ya, dikali jumlah jumlah PNS-nya berapa. Jadi kita bisa ngitung ya beban verifikator berapa. Kalau sekarang ini kan kalau kita pakai yang paling terakhir aja, paling enggak kita sudah bisa hitung nih satu orang ya maksimal 11 lah gitu. Maksimal 11 usul, itu juga bisa kurang. Misalnya kalau nggak punya CLTN atau nggak punya organisasi berarti berkurang tuh usulannya kan ya. Jadi verifikatornya sudah bisa ngitung kira-kira beban kerja saya tuh berapa gitu ya.